Saudara semakin banyak menerima informasi akhir-akhir ini semakin tidak aman, saya yakin itu. Ya, semakin saudara berselancar di dunia medsos, saudara pasti dapat semua klip-klip berita-berita viral-viral yang katakan 2023. Saudara pasti dapat. Roh saya berkata tadi siang, itu bukan masalah yang baru. Ya, itu sudah sejak Eden, ketika kerub harus berdiri dua di situ dan tidak lagi pintu akses untuk masuk ke pohon kehidupan. Maka manusia sudah memiliki sumber itu dalam dirinya. Apa yang berbeda dulu dan sekarang, saudara? Yang berbeda adalah apa, saudara? Sistematis, masif, dan terstruktur. Kita pakai kata itu ya, saudara pasti tahu. Kitab Wahyu ya menuliskannya dengan kota besar, Babel besar. That's it. Buat kita orang-orang percaya sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Itu kota besar. Lawannya kota Allah. Oke, kota kudus. Babel besar itu naga ular tua ya, naga besar. Ya. Lucifer ada di dalam, terkunci di dalam lubang jurang maut. Tetapi antikris dan nabi palsu, roh-roh jahat, inilah pemerintah penguasa penghulu itu ada di dalam Babel besar ini. Dan itu dia bekerja dengan sangat sistematis, saudara. Sistematis dan tidak hanya di dalam jangkauan nalar kita, saudara. Tetapi masuk ke dalam apa, saudara? Masuk ke dalam dimensi yang Paulus katakan hukum-hukum lain di dalam anggota tubuh. Jadi di dalam anggota tubuh kita ini ada hukum lain. Semakin saudara gelisah, saudara akan jadi bimbang. Semakin saudara bimbang, saudara akan khawatir. Khawatir yang punya iterasi tertentu menghasilkan ketakutan. Hanya kasih Allah yang sangat besar yang melenyapkan ketakutan. Amin, saudara. Jadi solusi itu sudah tersedia. Sekarang ada di tengah-tengah kita, ya, yang menjadi konteks. Nah, ini saudara ya. Yang menjadi konteksnya adalah, gitu ya. Kita banyak konten nih sekarang. Konten-konten kita lihat ya. Ada yang berupa video, informasi tayangan-tayangan gitu ya, ada yang berupa games, ada yang berupa musik ya, ada banyak ya, ada reel sekarang, ada short YouTube pendek, ada beberapa medsos yang kemudian ya membuat kita bisa saudara 1 menit pertama saudara bisa ditangkap perhatiannya. Saudara akan menghabiskan. Menghabiskan. Jadi trik-trik seperti itu, nah itu saudara ini semua ada di dalam teknologi yang sedang terus berkembang ya. Sayangnya metaverse tidak seperti yang diharapkan ya. Mengalami kerugian gitu ya, saudara ya. Tidak seperti projection ya. Jadi forecast fail, saudara ya. Wow, siapa yang tutup kamera saya? Masa Lucifer? Enggak lah ya. Tangan saya nggak ada di sini, loh, saudara. Someone. Tapi ada invisible hand. Ya, kalau itu saya sering alami, saudara. Jadi, ketika kita tadi, bagus ya lagunya Pak Dekret dan Bu Devi, ya. Tapi ya, bagus ya, bagus banget, baru ya. Dia punya, makanya segini, the true worship, saudara ya. Itu adalah the truth inside the worship. Gitu. Jadi kalau kebenaran itu lirikan kata, tapi apakah dia mengandung kebenaran? Jadi tertarik perhatiannya tadi ketika tapi ada Roh Kudus di dalam, Oh itu saudara.
bisa sangat sederhana dilihatnya, tapi di dalamnya itu kekayaan yang satu-satunya dan itu saja yang perlu. Ya. Itu karena apa? Kolose 1 ayat 27 ya. Turun temurun abad ke abad orang mencarinya, bahwa Kristus itu ada di tengah-tengah kamu. Jadi saudara, Kristus itu ada di tengah-tengah kita. Saudara lihat tahun depan, 2 tahun depan, ya kalau kita yang sudah mengalami beberapa dekade, saudara, istilah dekade ya. Ya kalau saudara yang baru belasan tahun belum mengalami dekade, kalau yang udah 30-40 tahun, wah udah dekade. Ya, apa yang terjadi, ya. Tetapi perjalanan ke Sion itu tetap bergandengan tangan. Ya kan? Jadi persoalan kita adalah bukan untuk mengatasi masalah. Ya, sorry, saya ulang ya. Hal yang perlu kita perkarakan adalah bukan untuk mengatasi masalah dan keluar dari masalah. Tetapi yang saudara tahu nggak? Kalau masalah itu datang, pasti dia pergi. Tidak ada masalah yang abadi. Ya, tak ada yang abadi. Saya belokin dikit biar nggak sama lirik sebelah ya. Ya, nggak ada. Masalah juga nggak abadi. Gitu. Ya kan? Tapi yang paling penting saudara, apa? Mengukir nilai-nilai kemuliaan di dalam setiap waktu yang kita lewati itu. Karena itu akan menjadi apa saudara? Kumpulkanlah hartamu di surga. Ya. Kita nggak mau pulang dengan tangan kosong, kan? Saya tidak tahu persis saudara ya, refleksi ya. Bagaimana artikulasi, itu kata yang tepat. Bagaimana artikulasi dari nilai dari semua yang kita hasilkan di dunia ini, bagaimana terartikulasi di dalam pandangan terakhir gitu ya. Ya, ketika kita meninggalkan dunia dan kemudian pandangan pertama kita muncul di depan pintu perjamuan kawin itu. Ya, wah, kalau diartikulate gitu saudara ya, dengan kilau-kilauan, itu yang kita tahu ya, dengan pakaian putih, jubah, ya. Saya nggak tahu, saya belum bisa membayangkan, saudara ya. Tapi ini yang benar dan ini yang pasti terjadi, bahwa tidak ada waktu yang kita akan lewati tanpa punya artikulasi di dalam kekekalan. Nah, kita sudah belajar ya kemarin bahwa Allah ya di dalam kasih-Nya, yaitu di dalam Kristus Yesus, ya, kemudian memberikan kasih yang terbesar, dan kasih yang Allah berikan kepada Kristus itulah yang kasih yang diberikannya kepada saya dan saudara. Dan lebih dalam dari itu, mengenai kasih ini adalah mengenai hidup itu sendiri. Hidup. Ya, mengenai hidup. Yohanes 1:14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kamu. Bersekinah di antara kamu. Berkemah di antara kamu. Sekinot. Ya. Membuat satu kemuliaan hadir di antara kamu. Wah, itu luar biasa. Ya, saya bilang kemarin saudara, di dalam Injil Yohanes itu tidak ada kata Injil. Karena firman yang menjadi manusia itu itulah kabar baik yang tidak ada yang lebih mulia dan lebih agung daripada itu. Dan yang dimaksudkan di situ adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman yang ada di antara kamu. Ya, dipakai kata sekinot, artinya bersekinah, artinya diam di antara kamu, berkemah di antara kamu. Firman, ya, firman yang telah menjadi manusia itu. Nah, di ayat 4 dan 5 disebutkan itu adalah hidup.
Dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya, ya, sehingga kegelapan itu dalam terjemahan yang lain itu dibilang terpecah, ya. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kita belajar bahwa Allah di dalam kasih-Nya, ya, memberikan Kristus, dan Kristus ini, saudara, ya, itu adalah hidup saya dan saudara. Nah, hidup yang dimaksudkan Kristus di sini adalah apa, saudara? Hidup yang adalah Bapa yang hidup. Dia adalah Allah Abraham, Allah orang mati dan Allah orang hidup. Allah Abraham yang mati dan Allah Abraham yang hidup. Ya, dia Allah. Ya, dia Allah yang memiliki hidup itu. Ya. Nah, hidup dari Bapa itu yang kemudian juga hadir di dalam hidup di dalam Kristus. Dan hidup ini yang Kristus kemudian berikan kepada saya dan saudara. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dan terang itu bercahaya. Secara khusus, saudara, ya, yang dimaksudkan dengan hidup, ya, di sini ketika dikatakan hidup dari Allah, hidup dari Bapa, hidup yang diberikan Kristus kepada manusia, itu artinya kita kembali memiliki hubungan dengan Bapa, terhubung dengan Bapa. Ya. Karena dari sanalah, saudara, ya, kita menerima segala sesuatu yang memungkinkan kita, saya dan saudara, dapat menerima seluruhnya, menerima sepenuhnya apa yang telah disediakan. Ya. Dan Roh Kudus menjadi jaminan. Ya. Jadi ketika kita katakan, tetapi aku sekarang menjadi baru karena Roh Kudus ada di dalam aku. Itu sesungguhnya, saudara, itu mau bicara bahwa ini adalah satu permulaan yang baru. Dan permulaan yang baru ini itu mengenai untuk menerima semuanya. Saya dan saudara ketika terima Yesus Kristus, percaya kepada Kristus, saudara dan saya dimeterai dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini, ya, itu yang membawa kita, saudara, apa? Membawa kita untuk dapat menjadi anak. Ya. Ketika kita menjadi anak, kita memiliki hak, dan hak ahli waris. Tetapi saya dan saudara perlu untuk berjalan di dalam jalannya Kristus, ya, hidup di dalam kebenaran, supaya saudara dapat menerima semua warisan itu. Ya, 2 Petrus 1. Amen. Ya, 2 Petrus 1 ayat 12 atau 11 berkata, memiliki hak penuh untuk masuk dalam kerajaan. 14. Memiliki hak penuh untuk masuk dalam kerajaan. Ya. Menarik, saudara, menarik. Karena ketika dikatakan Roh Kudus ini jadi jaminan, ya, saya jelaskan sebelumnya, ya, bahwa dia mengerjakan pengudusan, ya, hagiaso, ya, satu bentuk atau tense yang kemudian dipakai adalah sesuatu yang sedang berlangsung, sudah berlangsung, dan masih sedang berlangsung. Hagiaso. Dan yang menarik adalah itu dipakai satu kata yang mengatakan bahwa kita ini Roh Kudus menjadi jaminan, itu artinya menjadi uang, menjadi down payment. Dan kita harus, dan dia menjadi jaminan, dia menjadi uang muka, bahkan, ya, menjadi uang muka untuk kemudian apa, saudara? Untuk kemudian saya dan saudara dapat menerima pembebasan yang seutuhnya. Penyataan anak-anak Allah, yaitu pembebasan kita untuk menjadi milik Allah. Efesus 1 ayat 14. Ya. Dan itu pakai kata apa, saudara? Ya, dalam terjemahan Indonesia dikatakan ketika kita melunasi, maka kita dapat menerimanya. Ya, release by upon the payment, ya. No, release upon the final payment. Jadi kita terima ketika kita
menyelesaikan pembayaran terakhir. Saya kira bukan hal yang berdiri sendiri, saudara. Tetapi ini itu tahu nggak? Ini itu berkorelasi dengan apa? Mana mungkin ada kemuliaan tanpa ada prestasi? Tidak ada mahkota, tidak ada kemenangan, tidak ada penghargaan tanpa usaha, tanpa hasil, ya, tanpa keagungan, ya, tanpa prestasi, tanpa performance. Ini kenapa bisa? Kita bukan robot, kan? Kita bukan robot. Kenapa begitu kompleks? Kenapa harus bicara kita bukan robot? Karena apa, saudara? Karena saudara harus lepas dari dakwaan. Dalam konteks kekekalan, saya dan saudara harus lepas dari dakwaan. Karena si pendakwa akan terus berdiri. Roma 12 ayat 1. Banyak saksi. Ya, banyak saksi. Wah, sampai mungkin the whole universe. Mungkin kita, ya, 4 kerubim, 24 tua-tua, seluruh malaikat berlaksa-laksa, bumi, ya, banyak saksi. Dan kita harus masuk dalam perlombaan yang diwajibkan, yaitu pertandingan iman. Supaya apa? Supaya saya dan saudara keluar menjadi pemenang. Supaya saya dan saudara menghasilkan apa? Amin. Menghasilkan apa, saudara? Menghasilkan buah kekudusan. Dan buah kekudusan itu adalah apa, saudara? Itulah yang bernilai mulia, itu yang bernilai tinggi. Itulah kekayaan kemuliaan itu. Dan ini yang membawa kita semakin serupa dengan gambar Kristus yang dikatakan semakin kaya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Sampai engkau dan saya mencapai puncak kemuliaan, yaitu sempurna seperti Bapa. Amin. Roh Kudus adalah jaminan. Kata jaminan di situ, itu adalah the first and the down payment. Secure pledge. Pledge itu apa ya? Jaminan gitu. Jaminan gitu, saudara. Jaminannya apa? Ya dikasih uang muka, dikasih uang awal gitu ya. Kemudian dikasih uang muka, tapi belum lunas. Makanya tahu nggak, saudara? Ketika kita katakan ada Roh Kudus di dalamku, dari kemarin ya, udah mungkin 5 kali pertemuan kita bilang, Pak Willem bilang, Kristus di dalamku. Maksudnya apa? Roh Kristus di dalamku, kan? Dan itu artinya apa, saudara? Itu artinya saudara dan saya itu punya jaminan gitu, punya jaminan. Artinya saudara dan saya punya, saudara, ya, apa? Potensi, kapasitas. Ini yang disebut exousia di Yohanes 1 ayat 12. Exousia, kuasa untuk menjadi teknon, saudara. Ya, ketika saya dan saudara dimateraikan dengan Roh Kudus, saudara dilepaskan dari belenggu roh perbudakan yang membuat orang takut. Saya ulang ya, saudara. Kamu tidak diberi, katanya, roh, ya, yang membuat, ya, roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, ya. Coba baca itu ya, Roma 8 ayat berapa tuh? 9. Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Oleh karena kebenaran. Jadi roh Kristus ada di dalam kita. Amin. Roh Kristus ini yang saudara, ya, Roh Kristus ini yang membuat saya dan saudara, katanya apa? Tidak takut lagi, ya. Kalau coba lanjut di ayat 15.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, saudara ya, jadi landscape-nya itu sangat jelas dan dia tidak punya konteks yang lain. Ya, semua konteks ini adalah saudara dibawa kepada kemerdekaan. Ya, merdeka artinya bebas dari belenggu roh perbudakan yang membuat kamu takut. Ya, tetapi engkau katanya menerima roh ya yang menjadikan kamu anak Allah. Itu artinya apa, saudara? Merdeka artinya saudara dan saya hidup untuk kebenaran, ya. Hidup untuk kebenaran, dibawa ke dalam seluruh kebenaran oleh Roh Kudus. Satu perjalanan. Dan yang menarik di sini saudara adalah dan roh itu, ya. Roh itu katanya apa? Yang membuat kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Hubungan Bapa dan anak. Ini yang membawa Allah sebenarnya, saudara ya. Terbukti buat saya dan saudara bahwa dia sendiri yang membuat hubungan ini kembali terjadi dan menginginkan hubungan ini sesuatu hubungan yang karib dengan dia. Nah, malam hari ini saya mau mengatakan kepada kita bahwa Allah lah yang merancang semua ini, ya. Allah yang merancang segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh Kristus melalui kasih dan pengorbanannya ini, saudara. Ya, Allah yang buat rancangan ini, Allah yang membuatnya sehingga kita dapat kembali memiliki hubungan ini dengan Dia. Ya, Allah merancang kita untuk menjadi sahabatnya. Ya, nah saudara, ya, di dalam hubungan, ya, ketika kita katakan Bapa kami yang di surga. Coba saudara, coba masing-masing di tempatnya masing-masing. Katakan Bapa, pejamkan matanya dan bilang Bapa kami yang di surga. Nah, coba sedekat apa Bapa itu? Nah, saudara bisa rasa ya. Saudara pasti bisa rasakan. Ya, Bapa kami yang di surga. Oke? Nah, teman-teman, sedekat apa itu pasti tidak kenal maka tidak dekat ya. Jadi untuk menjadi sahabat itu harus mulai dengan mengenal Dia, ya. Allah sangat ingin kita mengenalnya. Allah telah merancang alam semesta ya dan mengatur sejarah termasuk rincian kehidupan kita supaya kita dapat menjadi mengenalnya, kuasanya, kasihnya, kemurahannya di dalam hidup kita, ya. Saya senang lagu Amazing Grace dia. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh guruku dengar, ya Tuhanku. Saudara, waktu menyenandungkan melodi itu di dalam hati, tak putus aku heran. Itu sebenarnya satu pengenalan kan, satu intensitas pengenalan. Ya. Na 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 na. Udah selesai itu bagian pertama. Karena sangat mengerti bagian pertama itu. Sampai di bagian kedua bisa bilang, maka jiwaku pun memujimu. Pengenalan ini akan membawa saya dan saudara semakin dekat, semakin intim, semakin karib. Hubungan ini yang Allah rancang untuk saya dan saudara berada di dalamnya. Ya, kalau kita katakan sahabat ini jadi konten, saudara, menjadi satu istilah, ya. Sahabat, kita juga bersahabat dengan banyak orang kan.
Saudara kalau bersahabat dengan banyak orang, apakah ada sahabat yang dekat atau semua sahabat sama? Pasti ada yang dekat. Ada yang dekat sekali malah. Gitu kan? Nah, inilah yang kemudian dibangun dengan apa? Dengan pengenalan. Semakin saudara mengenal, semakin saudara membangun kedekatan itu. Nah, di dalam bersahabat dengan manusia, manusia bisa manusia bisa salah, manusia bisa mengecewakan. Manusia bisa di luar dari harapan kita. Tapi Allah tidak punya dimensi lain kecuali Dia adalah baik, Dia adalah kudus, dan Dialah Allah yang penuh dengan kemurahan. Dialah Allah yang kasih. Dia adalah yang kudus adanya. Jadi tidak mungkin ada bagian dari, kan ada gini nih saudara ya, kita dekat dengan orang, semakin dekat dalam persahabatan, malah mengecewakan. Ada nggak? Ada ya. Gitu. Semakin dekat malah mengecewakan kan. Ya. Tapi yang menarik di sini adalah dengan Allah itu dimensi itu tidak terjadi. Gitu. Dengan Allah itu tidak terjadi. Dengan Allah, karena Allah ini adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kemurahan, Allah yang dikatakan apa ya? Betapa kayanya kelapangan dadanya, ya. Betapa kayanya kemurahannya, ya. Allah yang penuh kasih dan Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang adil, kan? Sehingga semakin kita, ya, semakin kita melekat, semakin kita membangun pengenalan kita dengan Dia, nggak ada pengenalan yang akan membuat saudara dan saya kecewa. Ada loh, semakin kita kenal orang, wah, rupanya, gitu kan? Nah, ini tidak akan terjadi. Dengan apa, saudara? Dengan counterpart atau mitra berhubungan kita itu adalah Bapa yang adalah sumber hidup, sumber kasih, ya, sumber kekudusan itu, sumber kemuliaan itu. Jadi semakin kita mengenal Dia, yang timbul adalah apa, saudara? Yang timbul adalah kita akan semakin menyenangi dan menyukainya. Nah, nanti kita akan masuk di bagian itu, saudara. Allah merancang suatu persahabatan yang karib, suatu hubungan yang akrab, saudara. Ya. Nah, Kisah Para Rasul 17 ayat 26 sampai 27 berkata, ya, Allah yang merancang. Dari satu orang saja Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Kita semakin mengenal bahwa Dialah yang menjadi orkestrator tunggal semuanya, ya kan? Supaya mereka apa, saudara? Mencari Dia, mencari Allah. Dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Menarik ya. Jadi di sini dikatakan, saudara, Dia itu membuat sesuatu yang membuat saudara tertarik, begitu. Sampai saudara bisa berkata, bila kulihat bintang gemerlapan. Jadi saudara, tidak salah ya, saudara, kalau mengunjungi tempat-tempat yang indah, ya. Beach, ya, pantai, kemudian mungkin sky with the star, gitu ya. Langit yang bertaburan bintang, gitu ya. Asalkan itu membawa saya dan saudara itu, ya, masuk kepada lihat bagaimana Allah itu merancang segala sesuatu yang megah itu, Nah, itu supaya, katanya, kita itu bisa benar-benar, kalau begitu siapa Allah yang membuat semua ini? Ya. Dan katanya, saudara, kalau menarik ya, bagian Alkitab ini, mudah-mudahan
ketika engkau mencari, engkau dapat menjamah dan menemukan Allah itu. Ya, walaupun apa? Walaupun apa, saudara? Dia itu maha hadir. Dia itu tidak jauh. Dia ada di mana-mana. Itu yang minggu-minggu lalu saya katakan bahwa Allah di sini. Ya. Sepasti udara segar yang kuhirup. Ada saudara yang nggak hirup udara sekarang ini semua ya. Kalau nggak kita pasti dari sini udah langsung ya melihatnya ya. Kita hirup sepasti mentari pagi yang apa sepasti fajar yang apa katanya yang terbit ya besok pagi ya. Pasti Allah itu ada di sini. Tetapi hal yang membuat kekayaan atau kekuatan di dalam kita itu adalah ketika kita dapat menjamah dan menemukan kehadirannya. Wah, kata-kata ini, saudara kalau menemukan kehadirannya, mungkin saudara masih bisa, ya, masih bisa apa ya, masih bisa nalar gitu ya. Tapi saudara bisa menjamah kehadirannya. Wah, ya, walau tak lihat kosong kuburmu, kau mati aku tak di sana, tak pernah pegang ujung jubahmu. Apa ya? Na 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 na. Memiliki saudara ya, memiliki satu imajinasi menjamah Tuhan ya, menjamah kehadirannya ya, bisa menjamah kehadirannya itu luar biasa ya. Itu pasti satu latihan, saudara. Satu latihan. Nah, saya akan 30 menit terakhir nanti, saya akan bawa kita ke dalam 3 poin gimana latihan itu. Ya, gimana kita bisa menjamah dan menemukan dia. Jadi, Allah tuh hadir, Allah itu rancang kita jadi sahabatnya. Hal yang pertama yang dia mau, ingat saudara, hal yang pertama yang saudara bisa saudara dengan semua arti, semua orkestrasi. Kok gue punya hidung ya? Hah? Misalnya begitu ya. Ada juga orang yang bilang, emang begini kan, emang harus kalau nggak begini kan nggak. Ya, ada orang, tapi ada orang yang begitu, ya begitu terpesona, gitu, terkesan dengan how great thou art. Betapa besar megahnya Tuhan itu dengan rancang hidupnya. Ada orang yang begitu, ya sangat peka dengan semua yang diorkestrasi Tuhan itu, ya. Semakin saudara ingat ya, Allah itu maha hadir. He is omnipresent. Dia ada di mana-mana. Jadi ketika engkau memiliki kepekaan yang sangat kuat untuk selalu mencari dia karena semua orkestrasi itu, dan mudah-mudahan dapat apa katanya tadi? Dapat apa? Tadi apa, saudara? Menjamah. Dapat apa? Jangan menjamah dulu dong. Mencari itu, kalau mencari terus? Kalau orang mencari terus? Menemukan. Menemukan dulu kan. Jadi ada orang yang tidak mencari. Enggak mencari. Makanya Yesus bilang di Matius 11 itu, ayat 28, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Orang yang letih lesu itu, saudara, saya menemukan itu artinya mencari tak mendapat. Itu letih lesu itu. Cari tak mendapat. Terus dikatakan apa? Dan berbeban berat. Sudah dapat, tapi tertindih oleh yang dia cari. Ngeri ya, saudara ya? Ya ngeri lah pasti.
Ya kalau enggak kan dia enggak disebut semak bulus dan belukar duri. Ya, ini semua ini saudara. Ya, makanya bersukacitalah ya. Kata Yakobus, kalau engkau ada dalam berbagai-bagai pencobaan, bersukacita. Ya, karena memang kebenaran itu sedang melintas di bumi dan langit yang pertama ini. Saya ingat ya, 2 Petrus 3 ayat berapa? 13 ya. 2 Petrus 3 penuh masuk kerajaan. Bukan yang 2 Petrus 3 kan mengenai hari Tuhan itu 2 Petrus 3. Dikatakan ini saudara. Tetapi dia mengingat janjinya bahwa akan ada langit yang baru dan bumi yang baru di mana ada kebenaran. Jadi sang kebenaran itu melintas di sini. Melintas. Sampai apa saudara? Sampai seluruhnya katanya dikatakan di 2 Korintus ya. Takluk di bawah kakinya. Itu 2 Korintus 24 ya, kalau nggak salah ya, mengenai kerajaan Bapa itu kan. Takluk di bawah kakinya. Jadi Bapak Ibu ya, yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, ya, di mana Kristus sedang bertahta di hatimu. Jangan takut. Amin. Kamu tidak diberi roh perbudakan yang membuat engkau takut lagi. Ya. Kalau saudara ada kerjaan sekarang, kalau saudara ada kuliah sekarang, kalau saudara ada sumber uang sekarang, sumber income sekarang, selalu ingat that's from God, ya, itu dari Tuhan. Dan kalau itu berhenti, Tuhan ganti yang lain karena bukan itu yang jadi sumber, tapi Tuhan yang jadi sumber. Amen. Saudara harus memiliki dimensi kemuliaan seperti itu. Itu yang saya bilang saudara dan saya mencerminkan kemuliaan. Harus punya dimensi kemuliaan gitu. Itu orang-orang mulia yang bisa bicara begitu. Kalau saudara ngomong kayak gitu, itu seluruh surga itu tertantang. Itu seluruh surga sibuk untuk membuat saudara apa yang saudara katakan itu terbukti pada dunia. Ini saya ngomong kayak gini kan ada di live streaming. Ini kesengajaan, ini by intention saudara. Ketika ini keluar saudara, ini bukan dari manusia kucil, kunyuk seperti saya ini saudara. Ini keluar dari Roh Kristus yang ada di dalam saya. Dan itu berbicara pasti saudara ya. Yesaya 55 berkata, tidak akan kembali ke situ. Tidak akan kembali ke mulut saya nih saudara. Tapi dia akan mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang Allah suruhkan kepadanya. Kalau saudara tangkap kebenaran itu, dia akan berbuah lebat di dalam hidupmu. Ini yang Yesus bilang, 30, 60, 100 kali ganda. Semakin saudara membuat bejana batinmu, jiwamu, seluruh tubuhmu, ya tubuh itu jadinya mulut, ya semua ini, semua indera ini menjadi saksi kehadiran Allah di sini. Itu surga sibuk untuk backup saudara. Saya ulang ya, itu surga sibuk membuat pasukan untuk backup. What are you saying? Apa yang engkau sedang katakan? Itu surga itu sedang siapkan. Mungkin sekian kompi dikirim, sekian dikirim. Itulah kerajaan Allah itu saudara. Ya. Jadi Allah tuh di sini, Allah hadir di sini. Ya. Yang kita perkarakan adalah apakah kita memiliki kehausan dan kerinduan untuk mencarinya. Aku mau cari engkau, Tuhan. Di dalam badai dan tovan. Aku ingin mencari engkau di pesta ini. Saudara pernah nggak? Saya sering kayak gitu. Ya. Saya orang yang tidak gampang untuk larut. Nggak bisa tenggelam lama di satu keadaan apapun. Apakah hal-hal yang menyedihkan atau hal-hal yang satu perayaan gitu, nggak pernah.
Ini misalnya saya dapat penghargaan gitu ya udah saya udah simpan udah. Kadang-kadang orang bilang selamat, udah dingin, saya udah dingin, nggak ini. Ya sama aja kalau ada masalah, sangat apa? Saya tidak dapat untuk terbelenggu dengan apakah itu kelimpahan, apakah itu kekurangan, enggak. Karena apa, saudara? Bukan karena manusianya, tapi karena apa? Kebenaran itu membawa saya dan saudara apa? Menjadi merdeka. Menjadi merdeka. Kok merdeka, Pak? Iya, karena semua ini bukan nilai yang sesungguhnya. Tapi nilai sesungguhnya itu ada di dalam kemerdekaan. Di dalam kebenaran. Karena kebenaran ini, saudara, yang akan menguduskan saya dan saudara. Engkau belum tahu kemana kau pergi. Saya ulang kata-kata itu. Engkau belum tahu, belum kenal kemana kau pergi. Dikasih tahu kemana, tapi belum kenal seperti apa. Kebenaran itu, saya ulang ya saudara, saya ulang ya. Engkau tahu, aku tahu, engkau baca, kau mengerti, kau pandai, gitu ya, mengenal bahwa kita akan pulang ke Yerusalem baru. Tapi pengenalan, apakah engkau tahu seperti apa pengalamannya seperti? Enggak. Nah, kebenaran setiap hari, setiap saat, setiap momen itu menguduskan saudara. Artinya apa? Memisahkan saudara dari semua yang sedang memegang, membelenggu saudara ini, ya. Untuk apa? Untuk kemudian dikhususkan kepada satu, ya, keadaan ilahi itu. Jadi engkau semakin bisa merasakan. Nah, ketika kebenaran ini menuntun saya dan saudara, maka saudara bisa menemukan Tuhan itu, menemukan Allah itu. Saudara bisa menjama. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah kujama ujung, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong kuburmu, kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya, itu seperti itu. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Memberikan ilustrasi bahwa pengenalan, ya, secara spirit itu membawa saudara dan saya itu dapat menjamah kehadirannya itu. Amin. Ya, menjamah kehadirannya itu. Nah, dia inilah yang dia bilang semakin karib dan semakin akrab dengan dia. Kita harus masuk ke dalam dimensi itu, saudaranya. Jadi, saudara, menjadi sahabat Allah adalah mengenal. Dan ketika engkau mengenal dan semakin mengenal, maka engkau pasti ingin mengasihinya, ya. Dan bukan hanya saudara mengenal dan mengasihinya, tapi dikenal, ya, dan dikasihi Allah. Itu adalah kesukaan yang terbesar bagi Allah. Yeremia 9 ayat 24 berkata apa? Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Apa itu, saudara? Ia memahami dan mengenal aku. Semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Inilah yang Allah suka, ya. Memang saudara sangat sulit membayangkan, ya, bagaimana suatu persahabatan yang akrab itu bisa terjadi antara Tuhan yang Maha Kuasa, ya, yang tidak terlihat, yang sempurna, dengan kita manusia yang terbatas ini, ya. Mungkin lebih mudah membayangkan hubungan Tuhan dan hamba, gitu ya, pencipta dan yang diciptakannya, atau bapa dan anak, sebenarnya, ya. Tapi memang sulit, ya, pikiran kita terbatas. Nah, kalau demikian, saudara,
Kalau demikian, ya, ketika Allah menghendaki kita menjadi sahabatnya, ya, pasti ada sesuatu yang luar biasa kan di balik semua itu. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa-biasa. Ya, kalau saudara ingat 2 Tesalonika 4 ayat 17 kan? Apa saudara? Ada yang ingat? 2 Tesalonika 4 ayat 17 B kalau nggak salah. Kita akan tinggal selama-lamanya. Ya, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Itulah persahabatan yang tidak berbatas waktu, ya. Persahabatan yang benar-benar dirindukan oleh, ya, oleh dikatakan apa di dalam Roma 8, semua makhluk rindu, ya. Bahkan kita yang menerima hak sulung roh, hati kita mengeluh, ya, untuk apa saudara? Untuk merindukan penyataan anak-anak Allah itu, yaitu kemerdekaan, kemuliaan, ya, anak-anak Allah itu, ya. Itu adalah satu pengalaman saudara, ya. Itu adalah satu suasana, ya, suatu suasana yang tidak bisa terbayangkan sekarang ini, ya. Sulit dibayangkan sekarang ini, ya. Suatu keadaan di mana kita apa saudara bersama-sama dengan Bapa selama-lamanya. Yesus berkata, barang siapa menang, ya, akan ku kenakan pakaian putih, ya, dan aku akan duduk, ya, bersama-sama dengan dia di atas tahtaku seperti aku duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Kita diberi satu apa saudara? Diberikan satu apa ya? Lukisan gitu, ya. Bagaimana itu, ya? Mereka akan kududukkan bersama aku di tahtaku seperti aku duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Kalau itu kan kita bisa ini, ya, kita bisa tangkap gitu, ya, sedekat itu saudara, ya. Nah, jadi Allah ingin, ya, Allah rindu, Allah mendesain saudara supaya bukan kita hanya terhubung. Ketika saya dan saudara dimeterai Roh Kudus, maka Roh Kristus itu berdiam di dalam engkau dan saya. Dan itu artinya engkau punya akses langsung. Punya akses langsung, terhubung dengan Bapa. Tapi Bapa, apa saudara? Memberi Roh Kudus menjadi jaminan. Jadi Bapa memberi Roh Kudus jadi jaminan. Supaya saya dan saudara, ini kalau saudara tangkap, ya, ini sesuatu yang kemudian menjadi realitas hidup kita sehari-hari. Supaya saya dan saudara semakin apa? Terhubung karib dengan Dia. Terhubung karib dengan Dia. Ya, ini satu realitas di dalam dinamika hidup kita. Kalau kita kemarin bahas mengenai bagaimana dimensi roh, ya, dimensi jiwa, ya, nanti Pak Anton banyak diskusi di situ, ya, banyak bicara di situ. Dimensi roh sebenarnya ada berapa? 43 seri kemarin, ya, kita jalani, ya. Bahwa memang ada dimensi roh yang kemudian apa? Punya perjalanan kemuliaan yang semakin besar sampai pada puncak kemuliaan. Tapi dalam dinamika realitas hidup kita, ini adalah mengenai apa, saudara? Ini adalah mengenai saudara terhubung. Tetapi bukan saja terhubung. Allah mau saudara terhubung dengan karib. Dengan Bapa, dengan Allah itu. Nah, saya mau membawa saudara ke dalam 3 hal mengenai bagaimana terhubung karib dengan Allah. Bagaimana kita supaya bisa terhubung karib dengan Allah, saudara? Cara pertama, saudara, bisa saudara catat satu-satu dan saudara renungkan, ya. Yang pertama adalah, cara pertama untuk terhubung karib dengan Allah adalah diam di hadapan Tuhan. Apa itu kemarin, ya? Apa sih?
Maria dan Marta ya. Nah, Maria dan Marta. Itu gambaran tuh, saudara. Lukas 10. Lukas 10 ya, Maria dan Marta. Seperti wanita ya, Mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. saudara. Jadi ada rahasia untuk bisa tidak hanya sekedar terhubung. Apakah Marta kenal ke Yesus? Dia kenal. Dia malah datang komplain. Sebegitu dekatnya ya. Saudara bisa datang komplain ke seseorang, pasti dekat kan? Ya mungkin tiba-tiba datang komplain. Dia lihat kan, masa aku? Yesus bilang, kau menyibukkan diri dengan banyak perkara-perkara. Waduh. Jadi Marta kenal dengan Yesus. Marta terhubung dengan Yesus. Tapi cuman Maria yang karib. Saudara mau karib atau hanya sekedar terhubung? Saudara, rahasia pertama untuk menjadi karib dengan Allah adalah diam di hadapan Tuhan. Saya tidak mau terburu-buru di sini. Karena dua hal yang lain tidak terlalu besar dibanding ini. Ya, ini yang terbesar. Sulit sekali untuk diam. Mari kita lihat kata diam ini, saudara ya. Ya, karena dia memiliki makna yang benar-benar kadang-kadang menurut saya bahkan kadang-kadang saya ini sulit, tidak mudah untuk diterima. Mazmur 46 ayat 10 katakan diamlah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ini kata-kata ini bukan cuman keras, tapi tegas. Benar ya? Be still. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, kata ini dalam terjemahan lain ada 4. Ya. Dalam beberapa versi ini ya. Ada 4, saudara. Dan ini menarik. Cease striving. Berhentilah berusaha. Saudara bisa bayangkan? Jadi kata diamlah, ya, cease striving, berhentilah berusaha. Katanya. Diamlah, berhentilah berusaha. Stand silent, tetaplah diam. Ya. Jadi diamlah itu bukan diam sesaat, tetaplah diam. Diam dalam waktu yang lama nih ceritanya, saudara. Atau dalam terjemahan lain, stop your striving. Hentikan usahamu, saudara. Diamlah. Ini untuk karib. Saudara mau karib, saudara harus diam. Saudara mau karib, hentikan usahamu. Wah, saudara, ini tidak mudah, saudara ya. Kita harus benar-benar mengerti konteks tapi konteks itu nomor 2, saudara. Kontennya dulu, saudara, yang penting. Kebenarannya ini apa, saudara ya? Prophetic message-nya itu apa, saudara ya? Yang terakhir, saudara ya. Diam ini berarti lepaskan kekhawatiran. Let go your concern. Lepaskan apa yang kau anggap engkau menghabiskan waktumu. Ini 4 ini dalam terjemahan English version, saudara. Di dalam bahasa Ibrani, saudara, kata diam ini diterjemahkan dengan apa? Lepaskanlah. Jadi malah bagian yang terakhir itu, saudara. Bagian yang benar-benar lebih saudara? Lebih kuat, ya. Kalau saudara lihat, diamlah. Mau karib dengan Tuhan, diam. Diam itu artinya berhentilah berusaha. Tetaplah diam. Hentikan usahamu. Tapi yang bagian yang menurut saya ya,
menurut saya lebih kuat lagi, saudara ya. Diamlah. Kalau mau karib dengan Tuhan, lepaskanlah. Lepaskan. Let go your concern. Biarkan semua yang yang menjerat, yang kemudian membuat engkau terbelenggu itu terlepas. Ya. Biarkan semua yang saudara, yang menguasai waktu-waktu. Saya mau ulang satu kata, saudara. Yang menguasai rutinitas hidupmu, biarkan itu lepas, saudara. Biarkan terlepas. Biarkan saudara lebih mengalami Tuhan. Biarkan saudara bisa mengalami Dia. Biarkan Dia berperkara di dalam hidup saya dan saudara. Duduk diam, ya, di kaki Tuhan, ya. Itulah saat yang paling indah di dalam hidup. Tidak ada saat yang lebih indah ketika saudara dan saya itu duduk di kaki Tuhan, ya. Saat indah ku berhadapan denganmu. Amin ya saudara. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Pada tahu ya lagunya? Refnya? Yanti bisa? Tidak tahu. Ya, kasih pastor. Ayo, refnya gimana pastor? Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin ya. Saat terindah itu adalah saat berdiam, berhadapan muka dengan Tuhan. Ya, dia katakan, Amin. memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Nah, saudara, kalau sampai saudara bisa berkata, bawa daku erat dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Jadi ketika di hadirat Tuhan itu apa yang kita rasakan? Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ini gradasinya tambah tinggi. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Itu yang saya bilang kekuatan kelegaan. Saudara bisa tangkap? Amin. Allah rancang saudara dan saya untuk terhubung dengan Dia, untuk jadi sahabatnya. Tetapi jauh lebih dari sekedar terhubung dan jadi sahabat, Dia mau saya dan saudara menjadi karib dengan Dia.
There is no such greatest moment. Tidak ada sesuatu momen yang lebih besar, megah, saudara, dibanding dengan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Gak ada. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Pasti saudara bisa menangkap frekuensi, resonansi. Sekarang kalau saya bilang jubah putih berkilau-kilauan. Jubah putih berkilau-kilauan itu bukan huruf mati, saudara. Itu punya resonansi, getaran. Yang di dalam realitas dinamika hidup anak-anak Allah, itu adalah karib dengan Dia. Selalu ingin mencari, menemukan, menjama. Dia ingin selalu berhadapan muka dengan Dia. Dia ingin selalu bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Yuk, manusia tidak dapat mencari Allah. Manusia tidak ada yang mencari damai. Tapi Allah yang tinggal berdiam, bersekinah, berkemah di dalam-Mu dan di dalamku, saudara. Dia sedang bangun hubungan itu. Dan saudara dan saya diundang untuk dapat masuk, tenggelam, dan menikmatinya. Ya, saudara boleh catat lagu itu. Mungkin Pastor Levry bisa buat di kolom chat, ya. Dan saudara pelajari. Saya sering nyanyiin lagu itu, tetapi bisa dalam suasana yang sangat berbeda. Ya, bisa dalam keadaan yang berbeda gitu ya, tapi bisa dalam keadaan yang sungguh-sungguh. Ya, saudara ada di tahta Kristus, ya saudara. Nah, saya rindu saudara bisa menikmati, ya, menikmati, saudara harus menikmati dan rindu hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Wah, itu saudara. Ketika saudara bilang begitu dan sungguh-sungguh itu yang saudara katakan, jiwamu itu mengatakan begitu. Itu the next word, the next sentence, itu benar-benar flowing, mengalir, saudara. Karena dia bilang, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Itu, can you imagine that? Saudara tangkap itu? Getarannya saudara tangkap nggak? Yang tangkap boleh lambaikan tangan. Saudara tangkap? Amin. Iya. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Setelah itu jiwanya berteriak, ku rindu selalu. Dia nggak mau kemana-mana. Itu yang Pak Pastor Stefanus katakan, lebih baik aku berdiri di depan pintu rumah Allahku. Berdiri di depan pintu, pernah saudara? Tidak diizinin masuk, pernah? Tapi Daud bilang, lebih baik aku berdiri di depan pintu rumah Allahku. Di depan pintu rumah saja dia lebih mau, lebih rindu. Dibanding, katanya apa? 1000 hari. Ya, di tempat lain. Daripada katanya apa?
di kemah-kemah orang fasik. Ya, kemah-kemah orang fasik itu saudara bisa bayangkan ya, itu adalah satu ilustrasi yang mengatakan, yang memberikan gambaran mengenai apa? Pesta pora, ya, kemewahan, ya, pesta saudara. Ini mengenai pesta ya. Kemah kan, kemah saudara ya. Dalam kemah banyak hal ya, banyak hal yang kemudian untuk berpesta saudara. Dia lebih baik berdiri di depan pintu rumah Allahnya. Ya. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Saudara, kalau sampai dapat the lens, dasar itu saudara ya, menikmati kasih anugerah-Mu. Saudara tidak takut kehilangan apa-apa dan tidak takut kehilangan siapa-siapa. Karena saudara tahu, aku punya yang terutama dalam hidupku. Amin. Amin, saudara. I really want. Saya benar-benar mau, saudara ya. Saya rindu saudara memiliki dimensi ilahi seperti ini. Sampai saudara ya bisa berkata dalam hati, ya, mestinya tak kuingini lagi. Apapun juga, ya, mestinya tak lagi ku ingini, apapun juga, segenap hidupku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Nah, saudara, menarik kan? Jadi kata mestinya, seharusnya, tapi belum. Itu kan kira-kira gitu ya. Tapi di kata terakhir dibilang keinginan Bapa segalanya bagiku. So, saudara ya, jadi dalam seri ini kita ingin lihat bagaimana cara saudara sampai saudara benar-benar menyatu dengan itu. Mengikatkan diri dengan itu, saudara. Buat perjanjian dengan itu. Gimana caranya? Ingat ya, malam ini kita punya satu grand ya covenant, gitu ya. Kita punya nih, saudara ya, satu hal yang sangat penting malam hari ini, bahwa apa, saudara? Allah tidak hanya merancang saudara dan saya untuk dimeterai, untuk terhubung, tapi Dia kasih Roh Kudus juga jadi jaminan. Artinya apa, saudara? Supaya saudara ya itu hidup dalam hubungan yang karib dengan Dia. Dan caranya, saudara ya, cara yang pertama dan yang terbesar dan yang mempunyai pengaruh terbesar dalam hidupmu adalah diam di hadapan Dia. Kita tadi bahas beberapa arti dari diam itu kan, yaitu bahwa apa, saudara? Berhenti berusaha. Dia katakan berhenti berusaha, ya. Berhenti, ya. Berhenti dari segala sesuatu yang kau usahakan, ya. Dia katakan apa, saudara tadi? Tetaplah diam. Bahkan dia katakan lepaskanlah, let go your concern. Lepaskanlah segala yang kau khawatirkan. Lepaskan. Wow. Itu very strong word, saudara ya. Kalau saudara, saya ulang ya. Firman Tuhan itu berkata, saudara lihat, perhatikan ya. Diamlah, ya. Ini ya, saudara ya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dia mau bilang, diam aja. Saya yang kerja. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Yang saya tertarik adalah kata-kata ini. Let go your concern. Lepaskanlah kekhawatiranmu. Lepaskan, saudara. Ya. Jangan terikat dalam semuanya. Lepaskan. Nah, Amen. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ya kita pikir, Pastor, gimana bisa berpikir dan berkata begitu? Di tengah dunia yang serba cepat, berkompetisi, kompleks, bagaimana bisa diam? Saudara, kebenaran itu tetap kebenaran, dan Allah berkata supaya kita diam
berhenti, dan lepaskan. Ada ilustrasi, saudara, di Mazmur 131 mengenai anak dekat ibunya. Ya, firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Saudara baca yang bagian pertama, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Dia tenang dan dia diam jiwanya. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Diamlah karena dia tahu ya Allah itu. Ya. Firman Tuhan itu berkata, diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Ya. Saudara, semakin kita melatih diri untuk meluangkan waktu. Ini penting ini, saudara. Ini penting sekali ya. Jadi semakin kita melatih diri untuk meluangkan waktu kita. Meluangkan waktu. Saudara, berapa banyak yang kau luangkan waktu untuk mencari Tuhan. Untuk haus dan rindu Tuhan. Meluangkan waktu. Kata-kata ini, saudara, penting sekali. Dan sendiri dengan Tuhan. Bukan dengan siapa-siapa. Jadi jangan saudara bilang, kita udah cell group, saya udah Zoom, saya sudah doa bersama. Saudara, sendiri dengan Tuhan. Only you and God. Ya, suruh Yuli keluar dulu, Mira. Atau Yuli suruh Mira keluar dulu. Begitu. Ya, punya waktu. Ya, tegang sekali. Ya, enggak ya? Ngerti ya maksudnya? Jadi punya waktu sendiri. Ya, punya waktu sendiri. Ya. Teman-teman punya tempat sendiri-sendiri kan? Ya, Pak Daniel ini sering sendiri, ya. Dia punya tempat sendiri. Sering-sering sendiri dengan Tuhan. Sendiri dengan Tuhan. Tapi jangan sendiri terus nggak dengan Tuhan. Wah, berbahaya tuh. Ya, benar ya Pak Daniel. Ya. Nanti tiba-tiba handphone bunyi. Ah, itu Pak Daniel, kalau si itu telepon, kasih nada dering yang udah ini, nada dering khusus. Kan kita bisa tuh, nomor ini dikasih nada dering ini. Jadi udah tahu, waduh kalau ini yang bunyi kan, ya. Mungkin kok Yandri senyum-senyum kayaknya ada juga. Ya, kasih nada khusus gitu ya. Supaya saudara langsung siap kuda-kuda, ya. Jawabnya gimana, ya. Oke. Wah, Ita jadi senyum. Berarti Ita juga tahu yang Yandri tahu. Itu saya cuma mengira-ngira. Saya bukan ahli nujum, jadi saya pasti bisa salah ya, saudara ya. Saudara, ya, apa saudara? Luangkan waktu untuk punya kekuatan di dalam diam di hadapan Tuhan itu. Maria, saudara. Marta komplain, Maria nggak ngomong loh waktu Marta komplain. Ya, kalau Maria ngomong pasti ditulis. Yesus yang ngomong, Marta, Marta. Sampai 2 kali. Kau menyibukkan diri dengan banyak perkara yang menyusahkan hidupmu. Waduh. Menarik ya. Kita nih ngomong, Tuhan, lihat semua ini. Ya? Aku Zoom lu tiap malam. Gitu kan. Tuhan bilang, kamu nggak ada waktu sendiri denganku. Mana waktu sendiri? Terus mungkin ada yang bilang, kalau begitu yang penting sendiri dengan Tuhan dong Pak, nggak penting Zoom. Nanti Tuhan yang kasih tahu. Kalau perlu ikut Zoom, ikut. Kalau Tuhan bilang tidak, tidak. Ya, tapi punya waktu sendiri dengan Tuhan. Punya waktu sendiri ya. Luangkan waktu dengan Tuhan, sendiri dengan Tuhan. Itu saudara bisa dapat yang namanya kekuatan di dalam diam. The power in silent in God, gitu. Ya. The power of still, ya. Of still, ya. Jadi kekuatan di dalam diam di dalam Tuhan, ya. Semakin kita melatih, jadi kita harus latih, saudara latih. Nah, saudara ya, teman-teman yang saling kenal gitu ya, kasih tahu, udah punya waktu sendiri dengan Tuhan, kasih tahu, punya, sudah, jadi bisa melatih ya.
Semakin kita melatih diri untuk punya waktu, luangkan waktu dengan Tuhan, sendiri dengan Tuhan, semakin kita tahu bahwa Allah itu bersama dengan kita senantiasa dan dimanapun. Senantiasa dan dimanapun. Jadi kita itu memiliki kepekaan, ya, yang luar biasa, ya. Yesus, saudara, Yesus. Dia dalam Lukas 5 ayat 16 dikatakan, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Mengundurkan diri ke tempat-tempat ini. Saudara, Yesus saja melakukan itu. Kalau Yesus mundur dari rutinitasnya dan sendiri untuk bersama Bapaknya saja dalam doa, how about you and me? Gimana mengenai kita? Saudara, bagian terakhir malam hari ini, saudara, ya, bagian terakhir, you have to step back. Kamu harus mundur dari rutinitas. Benar, rutinitas membunuh kesempatan untuk engkau mengukir nilai-nilai kemuliaan di dalam kekekalan. Yakinlah, silakan uji kata-kata itu, saudara. Ya, rutinitas saudara itu, saya harus katakan membunuh, saudara. Ya, mundur dari rutinitas, ya, untuk diam dan sendiri. Hanya Tuhan dan kita saja berbicara dengan Dia, dengan bahasa hati, dengan your own language, dengan bahasamu sendiri. Meluangkan waktu setiap hari, setiap minggu, ya, dari semua rutinitas kita, jauh dari kebisingan apapun, dari tekanan hidup, saudara, kalau punya off time, gitu ya. Ya, saya yakin semua orang punya off time. Kalau ada rutinitas yang nggak ada off time-nya, kamu keluar dari situ. Itu benar-benar membelenggu, ya. Keluar dari kebisingan, keluar dari tekanan hidup, tinggalkan, bawa ke kaki salib, ya. Dan menghampiri Bapa yang selalu setia menunggu kita dengan kasih-Nya. Amin, saudara. Mau? Siapa yang mau? Boleh lambaikan tangan. Ya, malam hari ini katakan, Tuhan, aku mau punya waktu sendiri dengan Engkau. Boleh ngomong? Tuhan, aku mau punya waktu sendiri dengan Engkau. Ayo ngomong. Saya belum lihat Mira ngomong. Tuhan, aku mau punya waktu sendiri dengan Engkau. Tuh Pak Daniel tuh. Mantap. Walaupun gak kedengaran tapi suaranya sampai. Oh, bagaimana itu, Pak? Amin, saudara ya. Jadi saudara, satu-satunya cara untuk terhubung dengan Allah secara permanen adalah memang hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Yaitu ketika kita menerimanya, maka Roh Kristus berdiam di dalam kita. Kita milik Kristus, kita menjadi anak Allah dan memanggilnya ya Aba, ya Bapa. Jadi saya sengaja tulis bagian ini di terakhir karena ini bukan upacara penyembahan atau rutinitas, ya, agamawi, saudara. Bukan. Ini memang karena di dalam engkau dan saya ada Roh Kristus yang membuat engkau dapat berseru ya Aba, ya Bapa. Yang membuat engkau terhubung dengan Bapa. Tapi Bapa mau supaya engkau karib dengan Dia. Ya. Engkau benar-benar memiliki waktu-waktu pribadi dengan Dia. The power in silence. Kekuatan di dalam diam, ya, before God, ya, di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Amin, ya. Kita tutup dulu malam hari ini, sudah lewat jam 10. Bapa, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, karena itulah yang membawa kami ke dalam kebenaran-kebenaran. Kami percaya bahwa kebenaran itu pasti memerdekakan hidup kami. Di dalamnya kami bisa diam dan melihat bahwa Engkaulah Allah. Allah yang bekerja mendatangkan kebaikan di dalam
seluruh hidup kami. Allah yang terus bekerja dengan kerelaannya, dengan kerelaan kehendaknya di dalam kami. Allah yang bekerja memakai kami jadi perabot-perabot yang mulia ini menurut maksud-maksud yang mulia. Engkaulah Allah yang mengendalikan seluruh semesta. Allah pemilik hidup kami. Di dalam Engkaulah kami mau duduk diam, Tuhan. Duduk diam mendengarkan suara-Mu. Supaya kami sungguh-sungguh bergerak di dalam rencana dan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman kebenaran malam hari ini. Lipat kali gandakan 30, 60, 100 kali ganda. Supaya dapat berbuah-buah dalam hidup kami. Kami menjadi semakin serupa dengan Kristus dan menjauhi segala sesuatu yang duniawi. Tuntun kami di dalam segala jejak-jejak Kristus supaya setiap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, mengukir nilai-nilai kemuliaan di dalam kekekalan. Bapa, malam ini Engkau sendiri yang datang untuk berkati kami, supaya setiap berkat ini Tuhan mengubah hidup kami, memulihkan hidup kami, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Saudaraku, arahkan hatimu kepadanya, dan Bapa ingin memberkati engkau. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau shalom, yaitu damai sejahteranya, seperti sungai yang tidak pernah kering, seperti gelombang laut yang tidak pernah putus. Itu kan terus mengalir di dalam hidupmu, di dalam hatimu, bahkan akan menjadi mata air, sehingga kehausan dan kerinduanmu itu adalah sesuatu yang menjadi kekuatan dalam hidupmu. Engkau tidak akan dapat menemukan padang gersang karena engkau memiliki sumber mata air itu. Allah melimpah-limpahkannya di dalam hidupmu. Roti makananmu diberkati, lumbung-lumbungmu diberkati, pekerjaan, studi, kuliahmu diberkati, pelayananmu diberkati, apa yang engkau pegang di dalam kekudusan, Tuhan buat lipat kali ganda. Keluar masukmu Tuhan pelihara, engkau dihalau, engkau dijauhkan dari setiap malapetaka mara bahaya. Bahkan ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di sepanjang hidupmu. Mulai hari ini Roh Kudus akan menuntun, menyertai engkau, menghibur engkau. Esok bahkan selama-lamanya. Minggu depan, tahun depan, bahkan seumur hidupmu. Sampai Maranatha. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Menyongsong Dia untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Saudara yang dipulihkan, disembuhkan. Saudara yang diberkati, yang bersuka cita. Bersama dengan saya berkata haleluya, haleluya, amin. 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 Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Selamat malam.